Baru menjabat sebagai wakil daerah, Partai Solidaritas Indonesia Jakarta sudah berdansa dengan Anies Baswedan. Partai yang baru dibentuk tahun 2018 ini meski tidak lolos ke Senayan, tapi di Jakarta mereka menempatkan 8 orang kadernya. Dan sebagai partai baru dengan anak muda sebagai gerbong terdepannya, itu sudah menakjubkan. Gubernur Anies Baswedan, gubernur yang dipilih rakyat untuk kerja untuk rakyat, untuk segera membuka kembali data anggaran APBD 2020 ke website milik rakyat. Ini bukan uang Gubernur Anies Baswedan, ini juga bukan uang saya, anggota DPRD, ini uang rakyat. Masa sih rakyat tidak boleh mengetahui untuk apa uangnya digunakan? Temuan dari BPK mengatakan bahwa ada masalah yang cukup serius di Formula E, dan itu yang mau kita tidak lanjuti, dan kemudian ada lagi perhitungan yang kemudian kita lihat kemungkinan ada kerugian, potensi kerugian 106 miliar kalau itu dilaksanakan. Bahwa dalam kita mengajukan hak interpelasi ini adalah untuk mempertanyakan kepada gubernur terutama mengenai perhitungan acara Formula E ini. Mungkin inilah saatnya Partai Solidaritas Indonesia terus berdansa dengan Anies Baswedan, Gubernur Jakarta yang indah dalam berkata-kata tetapi minus bekerja. PSI dengan anggun memainkan panggungnya untuk menaikkan suara mereka dengan terus mengkritik kinerja Pemprov DKI Jakarta. PSI gas terus, sindir anggaran Formula E mendadak jadi lebih murah. PSI adalah partai baru tapi sangat frontal. Kalau menurut beberapa orang, PSI tidak paham seni politik sehingga cenderung suka tampil ngegas apa adanya. Tapi menurut publik, partai seperti inilah yang dibutuhkan rakyat saat ini. Partai yang berani menyerang dengan keras, berani membongkar kebobrokan, dan berani tampil beda meski secara politik bakal memiliki banyak musuh. Jika partai ini konsisten dengan gaya seperti ini dan kadernya tidak banyak yang membuat ulah, maka di masa mendatang PSI bisa mendapatkan parasi suara yang lumayan. Di saat rakyat sudah jengah dan muak dengan manuver politik dari parpol yang itu-itu saja, PSI tampil beda dan sejauh yang saya tahu, tidak ada parpol yang berani sefrontal PSI. Cukup sekian info dari saya, bukan promosi, saya juga bukan kader dan tak dibayar. Ini masih terkait dengan Formula E yang masih ada kejanggalan. Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra mengungkapkan adanya kejanggalan mengenai murahnya biaya Formula E yang disebut Pemprov DKI Jakarta. Disebut lebih murah lantaran saat melibatkan APBD total pengeluaran saat itu mencapai triliunan rupiah. Sedangkan saat melibatkan swasta dan tidak lagi menganggarkan APBD, biaya penyelenggaraan Formula E tiba-tiba turun atau hanya 336,67 miliar per tahun. Dari sebelumnya 1,13 triliun. Sekarang info anggaran Formula E katanya tidak lagi menggunakan APBD, tapi dari sponsor atau pihak swasta. Waktu minta anggaran APBD, biayanya mahal banget. Tapi saat pakai uang swasta kok jadi murah banget? Ini jelas ada yang janggal dengan pengelolaan anggaran Formula E. Kata Anggara, kejanggalan yang dimaksud adalah Pemprov DKI Jakarta mempublikasikan komitmen fee 560 miliar yang bisa digunakan untuk 3 tahun, yaitu 2022 sampai 2024. Rata-rata komitmen fee yang dibayar menjadi 186,67 miliar dan biaya penyelenggaraan 150 miliar per tahun dan tidak dipungut biaya bank garansi. Berawal dari kajian kelayakan yang diajukan pada pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI membayar komitmen fee 360 miliar untuk tahun 2019 dan biaya pelaksanaan mencapai 344 miliar ditambah bank garansi 423 miliar. Total biaya yang harus dibayar Pemprov DKI mencapai 1,13 triliun per tahun. Masalahnya kenapa jadi ada penurunan beserta anggaran? Apakah pihak Formula E kasih diskon cuci gudang atau memang ada indikasi kelebihan bayar lagi? Menurut anggaran, diskon besar ini menunjukkan ada bau busuk dalam penyelenggaraan tersebut. Kalau ini benar, maka sungguh keji dan keterlaluan sekali kelebihan bayarnya. Sebenarnya itu pun masih mahal jika dibandingkan anggaran yang dikeluarkan oleh kota lain untuk selenggaraikan Formula E. PSI pernah membeberkan penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya ada biaya nomination fees for the city of Montreal sebesar 151.000 atau setara 1,7 miliar dan race fees sebesar 1,5 juta atau setara 17 miliar dengan total biaya sebesar 18,7 miliar. Bahkan di kota lain seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya komitmen fee. Bahkan kota Roma, Italia, tak perlu bayar komitmen fee hingga tahun 2025. Apakah pihak Formula E segila itu mendiskriminasi Jakarta?
sehingga harus bayar dengan biaya gila-gilaan tak ada otak atau memang ada indikasi markup, anggaran, atau istilah sepanjang kelebihan bayar.